Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 278, Pengawas Mayat. Ke dalam Trinity mereka pergi. Gunung Banda seharusnya menjadi tanah ziarah, tetapi diliputi energi mayat yang tebal. Deru mayat bergema keras, menanamkan rasa takut pada semua orang dan menghalangi mereka mengambil langkah ke tempat ini. Pluf! Feng Feiyun menebas ke depan. Energi naga putih bergegas keluar dan tanah tiga mayat menjadi debu. Ini adalah tebasan pertama dari tekniknya di penguasaan 90% masih. Dia belum bisa memahami 10% terakhir. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan tiga istana mayat di tanah sebelum melemparkannya ke batu spasial. Feng Feiyun menghitung, 833 istana transformasi pertama. Transformasi 1 detik, setara dengan 1833 poin. Petik 2. Tempat ini tidak jauh dari Gunung Banda. Memandang dari kejauhan, gunung raksasa ini menyerupai binatang buas besar yang berbaring di tanah untuk memblokir jalan di depan sepenuhnya. Menurut perkamen kulit domba, rata-rata pria akan membutuhkan setengah bulan untuk melintasi gunung ini. Bahkan seorang kultivator tidak akan bisa menyeberanginya terlalu cepat. Feng Feiyun telah mengamati tepat di luar gunung selama beberapa hari, tetapi dia tidak bisa menemukan jalan yang menanjak. Beberapa lokasi berbahaya telah ditempati oleh mayat. Jika dia bergegas ke sana, dia akan dikelilingi oleh mereka secara instan. Jumlah mayat yang dikumpulkan di sini jauh melebihi harapannya. Bahkan ketika berdiri puluhan mil jauhnya, dia masih bisa melihat sekelompok mayat. Beberapa dari mereka menyembah gunung sementara yang lain berpatroli di tebing. Ada beberapa mayat transformasi kedua yang tumbuh di puncaknya. Mereka menyerap dan melepaskan esensi langit dan kekuatan bumi. Ini adalah neraka-neraka. Aura kebencian merasuki area di samping bau darah. Demones kecil menarik lengan baju Feiyun dan dengan penasaran bertanya, "Sobat, apa yang mereka coba cari?" Sepertinya mereka mencoba menggali beberapa tulang dari lumpur. Omni Heaven Marquis baru-baru ini meninggal di sini. Tubuhnya hancur oleh wanita jahat setelah membanting ke gunung ini, jadi mayat-mayat ini pasti menggali tulangnya. Hanya sepotong kecil tulang raksasa akan memungkinkan tubuh mereka untuk mencapai tingkat berikutnya. Petik 2. Feng Feiyun telah mempelajari volume 8 seni baru-baru ini. Setengah bagian atas dari buku ini berspesialisasi dalam kejahatan mayat ini. 3 kejahatan dunia yin termasuk hantu, mayat, dan iblis. Ini adalah makhluk yang berjalan di garis tipis antara hidup dan mati. Sulit untuk mendefinisikan siapa mereka dan tentu saja, mereka sulit untuk dibunuh. Sebagai contoh, tubuh mayat-mayat ini tidak masuk akal. Pada transformasi kedua, itu sama dengan tubuh berlian yang tak tersentuh. Bahkan senjata roh tidak bisa menghancurkan mereka tanpa pengguna yang cukup kuat. Jika pengguna tidak pada level tertentu, itu akan menjadi mimpi bodoh. 1. Spektre bahkan lebih jahat. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, jadi mereka benar-benar kebal terhadap serangan reguler. Bahkan senjata roh memiliki efek terbatas pada mereka. Hanya beberapa artefak yang mampu menyegel, menaklukkan, menekan, dan menghancurkannya. Terakhir, iblis adalah yang paling misterius dan tidak berwujud. Tentu saja, ini terutama untuk orang biasa. Adapun pencari harta karun, mereka menghususkan diri dalam menahan 3 kejahatan dan 3 aneh dari dunia yin dan yang dengan teknik khusus mereka. Setelah Markis jatuh, darahnya meresap ke tanah dan mewarnai Gunung Banda sepenuhnya merah. Namun, gunung merah ini tertutup salju sekarang. Wosh! Cahaya terang yang berisi kekuatan agung melonjak dari dasar tanah. Ini adalah sepotong tulang dari tangan seseorang dan hanya seukuran persik kecil. Itu sejelas batu giok dengan suhu terbakar seperti permata yang tidak digali. Itu milik si Markis. Mayat dengan tubuh setengah membusuk menggali keluar. Itu menarik perhatian mayat-mayat lainnya, jadi mereka semua bergegas ke sana. Tulang raksasa adalah godaan mematikan bagi mayat-mayat ini dan akan memungkinkan mereka untuk berkultivasi ke keadaan yang lebih kuat. Feng Feiyun diam-diam melihat adegan gila ini dari kejauhan. Mayat-mayat ini saling membantai sampai langit berubah gelap untuk potongan tulang ini. Bahkan 3 mayat transformasi kedua bergegas keluar dan menghancurkan mereka sendiri hingga berkeping-keping. Itu adalah banjir mayat. Bahkan pencapaian besar para peladang basis dewa akan mudah terkoyak. Rumble, sebuah tebing dekat runtuh dan batu-batu besar berguling ke bawah, membuat debu beterbangan.
Dua sinar menakutkan melesat hingga puluhan mil. Ini adalah tatapan milik mayat. Raur, raungannya sendiri menghancurkan beberapa ratus mayat di dekatnya. Semua pohon dan batu pecah juga dari ledakan sonik ini. Feng Feiyun bisa merasakan longsoran kekuatan ini datang ke arahnya, jadi dia melepaskan 9 tebasan untuk menghancurkan raungan ombak. Begitu kuat, apakah ada mayat transformasi ketiga di tempat ini? Matanya menyala untuk meningkatkan visinya sehingga dia bisa melihat mayat itu merangkak keluar dari tanah. Boom! Bagian tebing besar lainnya jatuh. Awan tak menyenangkan berkumpul di langit. Banyak lapisan akhirnya berubah menjadi pusaran besar. Mayat yang rusak terbang keluar dari tebing dan mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit. Awan di atas menembakkan beberapa ratus petir yang mengenai tubuhnya. Tidak hanya ini gagal untuk menaklukkannya, itu membuatnya bahkan lebih ulet. Arus listrik terus mengalir ke seluruh tubuhnya seperti cacing. Itu telah menjadi mayat petir. Kekuatan seperti itu, iblis kecil bersembunyi di balik Feng Feiyun dari ketakutan sambil melihat mayat yang rusak. Jangan bilang, itu Omni Heaven Marquis. Feng Feiyun menatap tajam jubah yang ada di mayat. Itu sudah rusak di luar kata-kata, tetapi orang masih bisa melihat tanda Marquis di kemeja bagian dalam. Setengah dari kepala singa emas masih dibordir di atasnya. Tubuh itu benar-benar dimusnahkan. Tengkoraknya hancur dengan sebagian besar terkelupas. Batang dan tangan kiri telah terputus. Ada banyak bagian yang hilang pada mayat ini. Pasti menderita serangan dari master tertinggi ketika masih hidup. Bahkan di tingkat raksasa, itu hampir terpecah menjadi 1000 keping. Penyerang itu pastilah wanita jahat dan mayat yang hancur ini pasti adalah Omni Surga Marquis. Marquis besar benar-benar telah berubah menjadi kejahatan mayat, dan bukan hanya kekuatannya tidak memburuk, itu benar-benar tumbuh. Satu napas bisa mengubah vegetasi dalam belasan mil menjadi kematian hitam. Little Demoness bertanya, "Bro, apakah kita masih ingin pergi ke sana?" Feng Feiyun bertanya, "Apakah kamu takut?" Ya, dia mengangguk berulang kali. Mayat transformasi ketiga tiba-tiba muncul dan menjaga Gunung Banda. Ia mengumpulkan tulang yang patah untuk membentuk tubuhnya sendiri. Mayat tingkat rendah menggigil sambil berlutut di tanah seolah-olah mereka menyembah raja. Feng Feiyun melirik gunung yang menjulang sekali lagi. Ada banyak lokasi yang diselimuti kabut dan awan. Satu tempat tertentu memiliki cahaya harta karun yang menembus langit. Yang lain memiliki air terjun yang mengalir dengan ikan mas yang berenang beberapa meter di dasarnya. Di tebing tertentu ada ukiran gambar dan karakter kuno. Ada juga patung orang dan Buddha. Tempat ini dulunya sangat makmur. Banyak manusia akan datang ke sini hanya karena reputasinya yang hebat. Orang bijak telah meninggalkan jejak kaki mereka, tetapi sekarang telah berubah menjadi tanah kematian yang ditempati oleh monster-monster ini. Feng Feiyun benar-benar ingin melihat altar kuno. Dia merasa itu adalah lokasi yang bagus. Ada kekuatan tak terlihat yang membawanya ke tempat itu. Pada akhirnya, dia tidak pergi dan mulai berjalan di sekitar gunung. Dia membuka gua 100 mil jauhnya sebagai tempat perlindungan sementara sambil menunggu waktu yang tepat. 1 bulan berlalu dengan sangat cepat. Mayat yang rusak masih membudidayakan di bagian tengah gunung. Awan tak menyenangkan di langit terakumulasi ke tingkat yang lebih tebal saat lebih banyak mayat berkumpul. Bahkan lebih banyak mayat transformasi kedua tiba. Tentu saja, ini untuk keuntungan Feng Feiyun. Dia bisa berburu puluhan mayat tersesat setiap hari, jadi dia mengumpulkan lebih banyak istana. Ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Little Demoness selalu dimulai lebih awal dan kembali terlambat. Setiap kali dia kembali, dia akan membawa tas istana beberapa kali lebih besar dari tubuhnya. Dia tampak seperti kurcaci yang membawa gunung. Dari jauh, dia benar-benar tampak seperti siput besar. Ini membuat Feng Feiyun diam marah. Dia harus menyelinap di sekitar, menanam jebakan, dan menyergap mereka agar tidak mengkhawatirkan massa mayat di dekatnya. Setiap hari, dia hanya bisa menurunkan beberapa lusin mayat, tetapi Little Demoness memperoleh 10 kali lipat dari jumlah yang dimilikinya, bahkan mungkin lebih. Dia meletakkan tas berdarah dan menepuknya dengan tangan mungilnya sebelum duduk. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, "Bro, apakah Anda ingin saya memberi Anda setengah?" Feng Feiyun menjawab, tidak perlu." Petik 2. Beberapa hari lagi berlalu. Di langit, serangkaian cincin pencuri jiwa terdengar. Lonceng hitam raksasa datang dari langit utara sambil mengeluarkan suara-suara berirama yang mengandung kekuatan yang mencakar pikiran.
Itu terus bergema tanpa henti. Seorang lelaki tua mengenakan jubah anti mayat berjalan menuju Gunung Banda. Bel besar melayang di atas kepalanya dengan kecepatan yang sama. Jubahnya tampak seperti seragam Taoisme, tetapi tidak. Sisi kiri berwarna putih dan kanan berwarna hitam. Itu mewakili dunia yin dan yang. Di tengah adalah simbol Taiji dengan sinar hitam dan putih melayang di atasnya. Mereka adalah dua yin dan yang fish. Mayat yin akan datang, orang-orang dari afinitas yang membuat jalan. Orang tua dengan sedikit bungkuk mengenakan lambang besi. Keriput menutupi wajahnya yang memiliki mata sipit dan hidung bengkok. Rumble, kemanapun dia pergi, bel akan berbunyi. Mayat-mayat jahat mulai mengikuti tepat di belakangnya dalam barisan seperti sekelompok pelayan. Ada ratusan dari mereka, menghasilkan garis hitam panjang. Mereka berjalan dengan seragam di dataran bersalju. Adegan mengejutkan ini cukup eye-catching dan aneh. Seseorang sebenarnya mampu mengendalikan ratusan mayat ini. Kemampuan ini bahkan lebih hebat daripada Master Harta Karun. Pengontrol mayat dari Prefektur Perbatasan Utara sebenarnya ada di sini. Dengan kultivasinya, saya pikir dia mungkin menjadi karakter tingkat penguasa dari Gua Mayat. Petik 2. Berlian, ini adalah pelindung Vajra dalam mitos Buddha. Tidak harus benar, berlian, meskipun itu adalah kata yang sama untuk berlian. Ini adalah kata yang umum untuk menggambarkan tubuh yang kebal, kita juga memilikinya dalam dominasi kaisar. Bab 279, mengisi daya ke Gunung Banda. Prefektur Perbatasan Utara berada di daerah paling utara dari dinasti Jin, beberapa ratus ribu mil jauhnya dari Prefektur Grand Selatan. Orang normal tidak akan pernah bisa melakukan perjalanan antara dua tempat ini bahkan jika mereka mencoba seumur hidup. Itu hanya dua dunia yang berbeda di mata mereka. Para pembudidaya di wilayah utara berbeda. Ini adalah rumah pengendali mayat. Tuan-tuan yang kuat di sana semuanya termasuk dalam klasifikasi ini. Gua mayat yang meneror memiliki pengontrol yang mampu mengubah raksasa yang hidup menjadi budak mayat. Dahulu kala, ada periode ketika pengontrol mayat hampir memerintah dinasti Jin. Banyak leluhur dari kekuatan besar disempurnakan oleh mereka. Karena itu, dunia kultivasi tidak lagi bisa mentolerir mereka dan membentuk aliansi untuk mengepung mereka. Di era itu, meskipun pengontrol mayat memiliki beberapa tuan jauh melampaui tingkat Giant, mereka tidak bisa menahan amarah dari seluruh dunia. 3 gua mayat kuno diberantas sepenuhnya. Akhirnya, kelompok yang kalah mundur ke perbatasan utara. Pada saat itu, dunia kultivasi itu sendiri menderita kerugian yang menyedihkan. Lebih dari 100 Giants terbunuh. Jika mereka menyerbu utara untuk mencabut master jenazah, harganya akan terlalu berat. Karena kedua belah pihak tidak lagi ingin bertarung, beberapa pemimpin dengan otoritas tertinggi di gua-gua mayat menandatangani gencatan senjata dengan tuan-tuan dari dunia kultivasi. Mereka berjanji untuk tidak lagi berkorban dan memperbaiki orang hidup. Pada akhirnya, mereka mempertahankan garis keturunan mereka di wilayah utara. Ini terjadi sejak lama, bahkan sebelum berdirinya dinasti Jin. Mayat Yin akan datang, hidup dari afinitas yang membuat jalan. Pengendali mayat tua ini berlari menuju Gunung Banda. Barisan mayat yang spektakuler di belakangnya sekarang berjumlah lebih dari 1000. Dia menatap mayat yang rusak milik Omni Surga Markis di tengah-tengah punggung bukit. Aku tidak bisa percaya wanita jahat itu kuat ke level ini. Energi jahatnya sendiri bisa mengubah raksasa menjadi mayat. Pria tua itu tersenyum licik. Feng Feiyun benar, pengendali mayat tua ini adalah tuan gua tanpa hukum dari wilayah utara, dan dia ada di sini untuk mayat si Markis. Kekalahan tentara besar dan kematian Markis membuat banyak penguasa gua berlarian untuk mengumpulkan mayatnya. Umur A Giant terlalu panjang. Selain itu, mereka akan dimakamkan di tanah leluhur setelah kematian di mana mereka akan dilindungi oleh wali tertinggi. Mayat-mayat ini sangat langka karena ini, jadi semua pengontrol mayat akan mengingini mereka. Tuan gua tertawa serak dan mengeluarkan pesona besar dari saku dadanya. Warnanya merah seperti darah dan ada banyak lambang terpahat di atasnya. Pelanggaran hukum adalah kredo kita. Korbankan manusia untuk menyegel surga. Pesona penekan mayat terbang menuju punggungan tempat Markis berada. Awalnya hanya seukuran telapak tangan, tapi sekarang tiba-tiba membentang menjadi 8 meter seperti tablet merah megah. Mayat-mayat di dekatnya semua bergetar di tanah. Boom! Pesona ini terlalu kuat. Beberapa mayat didorong ke tanah saat tubuh mereka mulai retak.
Pesona ini adalah harta kuno ke Flawless Course yang berspesialisasi dalam menundukkan mayat di tingkat raksasa. Meskipun tubuh ini telah mengalami transformasi ketiga, masih bisa ditekan. Mantra memiliki kekuatan yang tak terduga ketika datang ke makhluk-makhluk ini. Markis mengeluarkan desis panjang dan mengeluarkan semburan petir dari tubuhnya dalam lengkungan yang menutupi langit dan tanah. Petir berderak di mana-mana saat udara dan awan terkoyak. Mantra tidak bisa menekannya dan dipaksa kembali. Huff, layak menjadi Markis. Ia menjadi semakin kuat setelah kematian. Hehe, ya, semakin kuat, semakin baik. Lord Lawless membunyikan bel. Semua mayat melolong di dekat punggungan. Pertempuran hebat terjadi antara mayat transformasi ketiga dan Raja Gua. Mereka saling bertukar pukulan dari jarak puluhan mil karena satu berada di dasar gunung dan yang lain berada di punggung gunung. Bumi sedang direbus dan langit menyelimuti. Sekarang saatnya. Feng Feiyun ingin menggunakan kesempatan ini sementara semua mayat berantakan. Setelah lebih dari 1 bulan pengamatan, ia menemukan 6 jalur yang bisa didaki. Mereka semua tersembunyi dengan baik dan sangat berbahaya. Dia memilih jalan yang paling jauh. Ini bisa menghindari mengkhawatirkan penguasa gua dan mayat transformasi ketiga untuk meminimalkan risikonya. Namun, dia hanya berhasil menyeberang beberapa ratus meter sebelum mayat yang penuh energi hitam merangkak keluar dari lubang dan menyerangnya. Pluf! Cahaya putih menyala dan membelah mayat menjadi 2 bagian. Feng Feiyun tidak berhenti sama sekali. Dia harus mencapai puncak gunung sebelum pertarungan antara kedua monster itu berakhir. Dia mengumpulkan istana, dengan cepat maju melalui hutan batu tandus dan ke jalur gunung yang sempit. Tempat ini gelap dan suram, serangkaian bayangan bergegas keluar untuk menemuinya. Ada lebih dari 30 mayat. Mayat mereka sudah lapuk dengan pakaian compang camping. Mereka bisa menyingkat energi roh karena meminum darah raksasa di tanah. Dengan demikian, mereka jauh lebih kuat dari mayat biasa. Crimson Fire Art. Feng Feiyun menunjuk jarinya dan segumpal api menembus dahi mayat. Api menyebar dari kepalanya dan membakar sisa tubuhnya menjadi abu. Tubuh mereka sekuat baja, tetapi nyala api ini bisa dengan mudah membakar mereka. Penggarap lainnya tidak akan memiliki waktu yang mudah seperti Feng Feiyun. Api menyala dari tanah saat 5 elemen disalurkan olehnya. Lusinan mayat bisa bertempur melawan pencapaian besar basis dewa, tetapi mereka ditekan oleh 5 elemen dan tidak bisa melakukan sedikit perlawanan. Sebanyak 38 istana mayat jatuh ke tanah. Cahaya putih menyapu dan mengumpulkan mereka semua menjadi batu batas. Minor Cheng Art memiliki kekuatan 5% sekarang dengan 5 elemen hadir. Jika saya bisa memahami seni bumi kuning sepenuhnya, mungkin saya bisa memahami 10% dari seni minor dan menggandakan kekuatan pertempuran saya. Petik 2. 5 elemen seni tidak dapat dianggap sebagai teknik dari Eight Arts volume saja, hanya minor Cheng Art yang nyaris tidak bisa dianggap satu. Ketika minor berubah menjadi besar, itu akan menjadi teknik yang sebenarnya. Isi volume 8 seni terlalu dalam dan luas. Hanya satu seni saja yang bisa memakan waktu seumur hidup untuk dikuasai. Sedikit yang bisa menumbuhkan 2 seni pada saat yang sama, apalagi semua 8. Mereka yang bisa mengumpulkan beberapa kesuksesan dalam 2 seni sudah sangat langka. Gunung Banda telah terjun ke kegelapan dengan lapisan awan hitam yang tergantung di atas. Orang bisa mendengar raungan mayat dan bel pengontrol mayat. Ini adalah satu-satunya 2 suara dalam radius 10 mil, tetapi mereka dapat langsung membunuh kultivator manapun di ranah Immortal Foundation. Feng Feiyun mengaktifkan cincin roh tak terbatasnya. Itu melayang di atas kepalanya dan menggunakan energinya untuk menghentikan kekuatan suara menakutkan ini. Dia menginjak tulang, mengeluarkan suara renyah saat dia berjalan ke depan. Tulang-tulang ini telah diseret ke sini oleh mayat-mayat. Ada tulang manusia dan juga tulang binatang. Daging telah dimakan sepenuhnya, meninggalkan kerangka menakutkan. Hiss! Jeritan mengerikan terdengar dari depan. Ada sesosok samar sosok yang kemudian menghilang tepat ke kabut di depan mereka. Sepanjang jalan ini banyak monumen tua. Sisi kanan memiliki 2 patung batu seperti manusia hidup dengan garis-garis halus. Sederet prasasti diukir untuk merekam peristiwa beberapa ratus tahun yang lalu. Jika bukan karena ancaman mayat yang selalu ada, Feng Feiyun pasti akan duduk dan membacanya dengan cermat. Sayangnya, itu bukan waktu yang tepat. Dia melewati beberapa situs kuno dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, beberapa mayat akan melompat keluar.
Mereka semua pada transformasi pertama, jadi Feng Feiyun dengan mudah merawat mereka. Setelah melewati celah sempit, tanah berubah merah seperti darah dan menjadi lebih curam. Dapat dikatakan bahwa tidak ada jalan, hanya jalinan bebatuan yang menjulang. Feng Feiyun memulai pendakiannya. Setelah sampai di bagian berbatu ini, dia melihat sosok yang menyebabkan jantungnya melompat sebelum dia bahkan bisa berdiri tegak. Itu adalah mayat tua yang mengenakan satu set baju besi putih yang rapi. Satu-satunya alasan dia adalah mayat tua, adalah karena dia sudah lama meninggal. Usia sebenarnya tampaknya cukup muda. Dia lebih mirip pria melankolis daripada mayat. Dia berdiri di sana tanpa bergerak seolah tenggelam dalam pikiran. Tentu saja, dia sudah mati selama bertahun-tahun dan baru keluar dari kuburnya baru-baru ini. Tubuhnya masih belum tersentuh, dagingnya tidak busuk. Bola matanya masih ada di sana, tetapi kosong dan gelap. Sementara itu, kulitnya sangat pucat tanpa darah. Dia hanya berdiri di sana, tetapi tekanan mencekik sedang dipancarkan. Feng Feiyun tidak berani bergerak karena kekuatan mengerikan ini sebanding dengan Omni Surga Markis. Mayat transformasi ketiga sebenarnya ada di sini. Apa asalnya? Bro, ada kuburan di belakangnya, jangan bilang dia baru saja merangkak keluar dari itu. Little Demoness muncul di belakang Feng Feiyun entah dari mana. Dengan penuh rasa ingin tahu dia menatap pria lapis baja putih beberapa ratus kaki jauhnya. Dia melanjutkan, saya mendengar bahwa Gunung Banda adalah tanah suci kuno dengan satu altar. Tidak aneh jika beberapa mayat kuno dimakamkan di sini. Petik 2. Feng Feiyun dengan lembut menggigit ujung lidahnya dan mengutuk dalam benaknya. Wanita jahat itu benar-benar ancaman besar. Energi mayatnya terlalu tebal, kemanapun dia pergi. Bahkan orang-orang yang telah mati untuk jumlah tahun yang tidak diketahui memprakarsai transformasi mayat mereka. Jika dia tidak datang ke sini, mayat-mayat ini akan terus tidur nyenyak alih-alih merangkak keluar dari kubur mereka. Dia berpikir, saya harap mayat yang baik dan tubuh yang benar dapat merawatnya. Little Demoness berseru dengan heran, hei. Bro, lihat cahaya ungu melompat di dalam kubur di belakangnya. Energi roh yang begitu kaya, jangan bilang padaku bahwa harta karun kuno ada di sana. Petik 2. Teriakannya mengingatkan mayat putih lapis baja. Akhirnya bergerak dan memutar kepalanya. Boom, mata kosongnya menatap mereka. Aura kematian keluar dari tatapannya yang lain, berniat untuk melahap jiwa manusia. Bab 280, Legenda Feng Clan. Udara membeku ketika tubuh mereka tampaknya terperangkap dalam es, tidak bisa bergerak. Mayat lapis baja perlahan berjalan. Telapak kakinya menghasilkan awan yang tidak menyenangkan. Itu mengulurkan tangannya ke arah dua yang masih puluhan meter jauhnya. Meskipun ada celah, mereka sudah ditekan oleh mayat ini. Itu adalah makhluk yang sebanding dengan raksasa. Meo, Meo, hanya anak kucing di dada Little Demoness yang masih bisa bergerak. Itu melompat keluar dari dadanya dan berubah menjadi sinar putih yang bergegas menuju makam di belakang mayat. Mata kuningnya terpaku pada cahaya ungu di sana. Mayatnya berhenti. Ia menembakkan dua balok abu-abu dari matanya yang membuat riak udara saat mereka mengejar kucing itu. Namun, mereka tidak terluka sama sekali. Swoosh! Anak kucing itu meledak ke dalam kubur. Little Demoness berteriak, Whitey. Racun jenazah lapis baja itu terlalu tebal, jadi dia tidak berani maju dan hanya bisa bersembunyi dengan cemas di belakang Feng Feiyun. Lelaki tua itu berhenti dan menyatukan kembali seluruh energinya ke dalam tubuhnya sebelum ia kembali ke makamnya untuk mengejar kucing itu. Dia berjalan dengan sangat lambat dan kaku, namun hanya butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke kubur. Bro, Whitey. Demoness kecil meraih ke lengan Feng Feiyun dan berada di ambang air mata. Feng Feiyun menjawab, tetap di sini, aku akan pergi melihatnya. Dia berkata, aku akan pergi juga. Whitey pasti ada di sana untuk makan tulang. Petik 2. Kucing tidak memakan tulang. Feng Feiyun mempersiapkan bumi dengan minor Cheng Art untuk menemukan pintu masuk. Dia memurnikan energi mayat korosif dan dengan hati-hati berjalan menuju kubur. Karena ada mayat transformasi ketiga di sini, energi mayat itu sangat menakutkan. Tanah dan bebatuan semuanya diwarnai dengan itu. Jika bentuk racun ini adalah untuk menyentuh tubuh, mereka mungkin diracuni dan berubah menjadi mayat juga. Dengan mantra itu, energi mayat di tanah surut ke sisi-sisi seperti ombak. Whitey suka makan tulang, itu bukan kucing biasa.
Little Demoness mempertahankan cengkeramannya pada lengan Feng Feiyun. Apakah itu anjing? Feng Feiyun mulai frustrasi. Dia dengan sungguh-sungguh mengangguk, selama bulan purnama, itu akan meniru seekor anjing dan kulit kayu. Ia berpikir bahwa langit adalah pancake besar, jadi ia terus mencoba memakannya. 1. Aku mengerti, Feng Feiyun secara alami tidak percaya apapun yang keluar dari mulut gadis kecil ini. Rumble. Di kejauhan, mayat Omni Heaven Marquis diselimuti energi mayat. Dunia kelihatannya diselimuti oleh tinta hitam ketika mencoba menghentikan lonceng mayat dan jimat penekan. Gelombang energi mengalir kemana-mana, merusak tebing, menyebabkan batu-batu besar turun. Jika Gunung Banda tidak membentang sejauh 300 mil, itu akan hancur menjadi tanah. Di sini ada jurang kecil yang jauh dari puncak pertempuran besar. Kuburan khusus ini sangat terpencil. Bukit-bukit kecil yang terbuat dari tulang ini telah dipoles sepanjang tahun. Jika bukan karena mayat kuno berjalan keluar dari kubur dengan sendirinya, tidak ada yang akan berpikir bahwa ini adalah makam raksasa. Tanah terus berguncang seperti perahu di perairan yang kasar. Batu-batu besar terus berguling di samping mayat-mayat yang berjatuhan. Makam itu sangat sepi di luar langkah kaki yang berdering. Demon kecil masih di belakang Feng Feiyun sambil menggigit jari telunjuknya seperti anak yang tidak bersalah. Tanah di sini sudah sangat tua. Itu pasti telah terkubur di sini selama lebih dari 1000 tahun. Feng Feiyun mengambil segenggam tanah dan mengendusnya. Semakin dalam mereka pergi, semakin gelap makam itu. Racunnya juga menebal, hanya cincinnya yang bisa menghentikannya. Tanpa harta roh ini, bahkan pencapaian besar basis dewa akan diserang oleh energi mayat ini. Mereka akan berubah menjadi genangan darah atau kejahatan mayat. Kolam hitam muncul di makam dengan air mendidih. Semburan uap datang dari kolam dengan sekelompok cahaya ungu yang menempel di atasnya. Sumbernya adalah manik ungu. Uap hitam yang keluar dari kolam tampak seperti tangan hantu, seolah-olah kolam itu melahirkan penampakan yang tak terhitung jumlahnya. Tawa yang menakutkan sepertinya berasal dari itu. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti, menyebabkan Little Demoness, yang terganggu, membanting ke punggungnya. Dia terus menggosok dahinya setelah itu. Energi yin yang sangat kuat. Feng Feiyun menatap manik ungu dan memperhatikan rune yang mengorbit sebelum memasuki tubuhnya. Bukankah itu pil semangat kelas 4? Sambil mengeluarkan air liur, mata Little Demoness melintas dengan secercah. Feng Feiyun bergumam, ini benar-benar pil semangat tingkat 4 yang disuling dari air. Mayat kuno benar-benar melakukan alkimia di makam ini. Pil peringkat kedua sudah menjadi harta yang langka. Pil kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Pil tingkat 4 yang sangat langka bisa dibandingkan dengan harta roh. Tidak lebih dari 10 alkemis di seluruh dinasti Jin bisa menghasilkan satu. Mayat transformasi kedua memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Transformasi 1/3 sama pintarnya dengan orang biasa. Meskipun mayat yang melakukan alkimia agak mengejutkan, itu tentu saja tidak mustahil. Meo, mayat putih lapis baja berdiri di tepi kolam, benar-benar kaku dan tidak bergerak. Dia memeluk Wai Ti yang jinak. Mata kucing terpaku pada cahaya ungu di atas kolam. Dengan kultivasi mayat, secara alami mendeteksi Feng Feiyun dan Little Demoness, tetapi tidak berbalik. Sebaliknya, itu hanya menunjukkan punggungnya seperti patung. Bro, lihat sirahnya, setan kecil dengan lembut menarik lengan Feng Feiyun. Bahkan setelah 1000 tahun, tidak ada tanda-tanda pembusukan dan karat pada armor putihnya. Cahaya putih masih mengalir di piring. Itu jelas bukan barang biasa. Ada juga jubah merah yang telah membusuk sepenuhnya. Namun demikian, itu masih menyerupai spanduk rusak berkibar di angin. Orang bisa membayangkan betapa megah dan heroiknya mayat ini ketika masih hidup. Namun, hal yang menarik perhatian Feng Feiyun adalah cap melingkar pada baju besi dengan kata Feng. Itu tampak seperti perisai bundar yang mencolok. Bisakah dia menjadi master klan Feng? Feng Feiyun memindahkan telapak tangannya untuk mengaktifkan minor Cheng Art-nya untuk menghitung asal-usul mayat. Namun, kekuatan tak terlihat memutuskan hubungannya dan hampir mematahkan telapak tangannya. Little Demoness mengeluarkan gulungan kuning dari dadanya. Itu diukir oleh besi dan terbuat dari bambu. Sebuah kawat emas menghubungkan total 300 potongan kecil, nama dan tanggal diukir pada masing-masing.
Dia memegangnya dengan satu tangan sambil menggunakan jari-jarinya di sisi lain untuk dengan cermat membaca gulungan ini. Apa yang kamu pegang? Feng Feiyun dengan cepat melirik gulungan itu. Daftar suci. Dia masih mencari. Daftar suci. Jangan bilang kau mencuri daftar silsilah klan. Feng Feiyun mengambil gulungan darinya dan cukup yakin, itu adalah sejarah klan. Nama asli leluhur mereka diukir dengan sangat detail pada gulungan-gulungan ini. Dia benar-benar mencurinya. Setiap klan kuno memiliki catatan silsilah. Itu tidak hanya berisi nama-nama dan kehidupan para pendahulu mereka, tetapi juga rahasia klan. Sebagai contoh, 4 tanah leluhur Feng jelas dicatat di sini. Karena memiliki terlalu banyak rahasia, daftar ini biasanya disimpan di kuil leluhur klan dan dijaga oleh para ahli tertinggi. Di luar master klan di setiap generasi, yang lain tidak akan pernah bisa melihatnya. Dia membaca daftar itu untuk waktu yang lama ketika lebih banyak garis hitam muncul di dahinya. Tidak heran mengapa gadis kecil ini bisa memasuki tanah leluhur Feng dan bahkan menggali tulang leluhur. Jadi ternyata dia menemukan metode masuk dari daftar ini. Seorang pencuri di keluarga itu sulit dideteksi. Feng Feiyun berulang kali menghela nafas. Aku tidak mencurinya, Waiti adalah orang yang membuangnya. Dia menyalahkan semuanya pada kucing. Bisakah kucing mencuri daftar ini dari kuil leluhur yang dijaga ketat? Jika itu masalahnya, maka para ahli tertinggi dari klan Feng terlalu tidak kompeten. Oh, itu dia. Feng Feiyun menemukan beberapa petunjuk dalam daftar. Mungkin inilah identitas sebenarnya dari pria ini yang telah meninggal lebih dari 1000 tahun yang lalu. Feng telah didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Master klan pertama mereka yang brilian cukup berbakat, tetapi terlepas dari seberapa kuat dia sendiri tidak bisa membuat klan yang hebat seperti Feng. Catatan-catatan ini menulis tentang adik laki-lakinya yang bahkan lebih berbakat darinya. Adik laki-lakinya adalah raja dari generasi itu yang bertarung 780 pertempuran tanpa menderita kekalahan. Siapapun yang berani menentang Feng akan ditekan secara paksa olehnya. Dia akan mengalahkan mereka semua agar tunduk. Bahkan Grand Southern Prefecture Lord kehilangan 3 kali padanya. Catatan-catatan itu memiliki penilaian yang bagus terhadapnya. Dia hampir menembus level raksasa sebelum usia 30 dan dikenal sebagai nomor 1 Feng. Jika dia tidak mati, dia kemungkinan besar bisa menyebabkan klan Feng menjadi entitas yang sebanding dengan 4 klan besar. Sangat sedikit orang yang tahu nama aslinya, tetapi tercatat dalam daftar Feng Qi. Mendesah. Seorang pahlawan yang hilang di Trinity dan tidak pernah muncul di dunia lagi. Ini adalah kasus Feng Clan yang belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa melihatnya muncul tepat di luar tanah leluhur Feng sebelum memasuki Trinity, lalu ia menghilang ke udara tipis. Jika pria lapis baja ini memang leluhur Feng Clan, maka Feng Qi adalah satu-satunya yang cocok dengan catatan silsilah. Mungkinkah anggota nomor 1 Feng tiba-tiba mati di Gunung Banda dan dimakamkan di bawah bukit ini? Kisah yang menyedihkan. Jika wanita jahat tidak keluar, maka legenda Feng Clan ini tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi. Pembaca Cina akan segera memikirkan Tiangou, atau anjing surgawi. Tiangou menyerupai anjing hitam atau meteor, yang diperkirakan memakan matahari atau bulan selama gerhana. Bab 281, Wanita Jahat di Altar. Anak kucing itu melihat Little Demoness, jadi dia melompat keluar dari dada Feng Qi dan berlari untuk mengambil rok gadis itu. Feng Qi masih berdiri di sebelah kolam hitam sambil menatap manik-manik ungu seolah-olah dia ketakutan. Feng Feiyun menyeret gadis kecil itu keluar dari kubur. Meskipun pil tingkat 4 menggoda, itu milik orang lain. Mencoba dan mencurinya hanya akan berakhir dengan kematian mereka sendiri. Meskipun Feng Qi adalah leluhur klan Feng, dia sudah mati sekarang dan tidak lebih dari mayat di transformasi ketiga. Mereka meninggalkan makam dan langsung menuju ke puncak gunung tanpa berhenti untuk beristirahat. Mereka berdua akhirnya berhasil mencapai punggungan setengah jalan. Tiba-tiba, raungan meraung datang dari kejauhan. Boom! Tawa Lord Lawless mengguncang seluruh gunung. Loncengnya telah mengalahkan mayat yang rusak sementara jimat diletakkan di dahinya. Omni Surga Markis ingin membalas beberapa kali, tetapi terus ditekan. Omni Heaven Markis, kamu sudah mati. Buang harga diri dan kemuliaan Anda, jadilah budakku yang taat. Petik 2. Pluf, pluf, pluf. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh kekuatan jimat dan berubah menjadi debu yang berserakan di tanah.
Beberapa ribu istana mayat ditumpuk. Sementara itu, mayat yang lebih kuat bersujud di tanah karena penindasan bel. Mereka dengan hormat menyembah Raja Gua ini seolah-olah itu adalah ziarah maut. Master mayat dari perbatasan utara benar-benar kuat. Aku tidak percaya dia benar-benar menundukkan mayat di tingkat raksasa. Gua Lawless juga bukan salah satu yang paling menakutkan, aku bertanya-tanya seberapa kuat gua mayat kuno itu. Dia memperhatikan seorang pria tua berjubah hitam mengambang di langit. Meskipun penampilannya kuno, dia tidak lemah sama sekali dan memiliki tatapan seperti elang disertai dengan aura dingin. Rumble. Tiba-tiba, kekuatan penghancur dunia datang dari puncak Gunung Banda. Kekuatan ini membuat langit menjadi gelap sementara dunia bergetar seolah-olah sebuah meteor turun. Boom! Feng Feiyun khawatir. Kekuatan ini membuat kakinya tenggelam ke tanah. Dia menghancurkan pedang batu ke tanah dan mencengkeram gagangnya dengan erat untuk menstabilkan dirinya dengan susah payah. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Awan gelap di langit berpisah saat tangan mengerikan jatuh. Tubuh Lord Lawless meledak dengan darah memancar kemana-mana. Jubah Yin Yang yang memukul mundur mayatnya hancur juga. Apa yang tersisa dari tubuhnya terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar. Kekuatan ini benar-benar tak terhentikan. Bahkan Giant akan benar-benar terinjak-injak. Ledakan. Boom. Mayat pengontrol jimat dan bel terhempas, keduanya menunjukkan retakan. Harta roh ini hampir hancur hanya dalam satu pukulan. Semua mayat yang bergetar bersujud dengan kepala yang hampir menyentuh tanah. Seorang ahli tertinggi di puncak Gunung Banda. Feng Feiyun melihat ke bawah ke tanah. Ada segel palem raksasa yang membentang ribuan meter. Kawah yang dihasilkan memiliki kedalaman puluhan meter, seperti jurang yang baru terbentuk. Asap dan debu berhamburan kemana-mana dengan getaran keras. Dunia hampir terbalik. Jahat, wanita. Lord Lawless berdarah deras, tapi dia akhirnya keluar dari lumpur dengan ngeri. Meskipun dia menderita luka yang menyedihkan, dia ingat jimat dan bel yang patah dan kemudian melarikan diri ke utara tanpa melihat ke belakang. Tuan Gua yang angkuh telah gagal dan melarikan diri dengan cara yang menyedihkan. Dia sangat ketakutan sehingga berlari adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya. Angin sepoi-sepoi yang dingin bertiup dan lebih banyak salju turun. Seluruh gunung menjadi sunyi. Feng Feiyun menyentuh dadanya dan merasakan sakit yang tajam. Meskipun serangan telapak tangan dari puncak itu puluhan mil jauhnya, dia masih tersentak oleh dampaknya. Kekuatan itu sangat kuat. Energi mayat yang tak tersentuh menelan dunia. Semua mayat masih bersujud, hanya mayat markis yang rusak yang bisa berdiri tepat di sebelah punggung bukit. Tidak, ada sosok putih lain di sisi bukit itu. Dia memberi pandangan acuh tak acuh ke arah utara, dan dengan baju besi putihnya, dia tampak seperti pengembara yang kesepian yang mencari jalan pulang. Feng Qi kesepian seperti salju yang jatuh, sunyi dan dingin. Kekuatan ini, dan aura, Feng Feiyun memandang puncak yang diselimuti awan. Rasa dingin menjadi semakin tak tertahankan. Wanita jahat itu masih di sini di Gunung Banda. Cincin roh tak terbatas berputar sendiri. Keenam diagram kuno melintas terus-menerus seolah-olah itu bisa merasakan aura kapal roh Azure. Little Demoness bertanya, "Bro, apakah kita masih akan ke atas?" Mata Feng Feiyun penuh tekad. Dorongan dalam dirinya tumbuh semakin kuat. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, "Aku harus pergi, kamu tinggal di sini." Kekuatan di puncak itu terlalu kuat. Bahkan jika itu bukan wanita jahat, itu akan menjadi keberadaan menakutkan lainnya. Mereka benar-benar menghalangi siapapun untuk mendekat, tetapi Feng Feiyun tidak punya pilihan. Jalan kultivasi mengharuskan seseorang untuk mendorong diri mereka sendiri ke selat putus asa untuk menerobos. Oke, aku tidak akan pergi kalau begitu. Bertentangan dengan harapannya, Little Demoness tidak menempel padanya saat ini dan berbalik menuruni bukit. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikiran gadis ini? Feng Feiyun memperhatikan dia yang kecil kembali dan merasa bahwa dia tidak baik. Tidak mungkin dia benar-benar ketakutan. Jalan setapak di atas gunung sudah tenang. Dia jarang menemukan mayat. Ada beberapa mayat transformasi kedua yang dia hindari dengan mengambil jalan memutar yang panjang. Aura tebal tetap hadir di puncak. Meskipun tidak terlihat, itu pasti nyata. Penggarap lainnya akan lari dari rasa takut setelah merasakannya. Dia akhirnya berhasil mencapai puncak. Tempat ini menjadi sepi karena vegetasi telah berubah menjadi debu sementara tanah telah berubah menjadi pasir. Kepingan salju masih jatuh dari langit,
tetapi mereka segera meleleh sebelum mencapai tanah. Pasir beterbangan di langit sementara angin menderu menerpa gendang telinganya. Seolah-olah dia sedang berjalan di padang pasir. Dia akhirnya melihat altar kuno. Itu terdiri dari beberapa ribu loh batu yang disusun menjadi sebuah platform, terkubur dalam-dalam di pasir untuk selamanya. Bahkan tornado tidak akan bisa memindahkannya sedikitpun. Sejujurnya, loh batu ini lebih seperti potongan batu kasar. Feng Feiyun berdiri tepat di luar. Ada tablet batu putih 3 kali lebih tinggi darinya yang memancarkan aura luar biasa. Itu kuno dan mendalam, seolah mengandung sesuatu yang tak terlukiskan. Aneh, mungkinkah altar ini diatur menggunakan angka minor Cheng? Peron itu besar dan tampak seperti labirin batu. Bahkan niat surgawi tidak bisa masuk karena mengandung beberapa hukum aneh. Altar ini mungkin hanya hutan besar loh batu di mata orang lain, tetapi Feng Feiyun bisa melihat bahwa itu istimewa. Dia duduk di tanah dalam pose meditasi dan ingin menggunakan angka-angka seni ubah kecil untuk mengatur ulang mereka. Tornado pasir tiba-tiba muncul. Lampu hijau dari kedalaman altar melesat ke langit. Cincinnya bergetar seperti orang gila dan hampir saja lepas dari jarinya. Seseorang ada di altar, apakah wanita jahat benar-benar bermeditasi di sana? Feng Feiyun tidak bisa berpikir dengan tenang dan perlahan berjalan ke altar. Boom! Langkah pertama ke depan menyebabkan bintang-bintang bergerak dan dunia berbalik. Satu tornado kecil pasir menghantam tubuhnya dan meniupnya keluar. Ketika dia jatuh, dia mendapati dirinya berada di lokasi acak di dalam altar. Dia dengan tegas berdiri dan terkejut, jadi dia mengambil langkah mundur, ini dia. Sesosok ramping sedang bermeditasi di atas pasir mengambang, seolah-olah dia sedang duduk di atas sebuah lotus suci. Meskipun itu hanya punggungnya, dia pasti tidak salah. Dia diliputi cahaya biru, halus dan menakjubkan. Ada irama jahat dan niat abadi tertentu, dua kekuatan yang berlawanan ini mengembun di tubuhnya. Sebuah kapal biru mengambang di telapak tangannya. Telapak tangannya mengandung kekuatan yang tak terbatas seperti lautan luas. Bahkan vessel tidak bisa terbang jauh dari genggamannya. Cahaya bintang turun dan jatuh di atas perahu dan tubuhnya ketika keduanya mulai berbaur menjadi satu. Sialan, begitu tak tahu malu, dia benar-benar berusaha memperbaiki kapal setelah mencuri batu daomisasi saya. Dia mungkin juga menjadi bandit. Feng Feiyun sangat marah, tetapi dia tidak berteriak padanya. Dia mulai berpikir tentang cara mengambil kembali kapalnya. Ini adalah harta suci, jadi dia harus mengambilnya terlepas dari harganya. Altar kuno ini berisi kekuatan magis dan disusun ulang oleh wanita jahat, sehingga ia dapat menangkap sebagian dari kekuatannya. Meskipun dia kelihatannya berkonsentrasi penuh untuk memperbaiki kapal, saat seseorang mencoba mengganggunya, dia akan langsung membunuh mereka tanpa ampun. Contoh terbaik adalah gua-gua Lawless dari sebelumnya. Meskipun sepertinya dia tidak jauh darinya, dia bisa muncul beberapa ratus meter hanya dalam satu kedipan. Pada kenyataannya, dia tidak bergerak sama sekali dari tempatnya. Menyusut bumi menjadi 1 inci. Begitu dekat namun dunia terpisah. Api muncul di pupil matanya. Dia bisa melihat rune di tanah tetapi tidak bisa menghapusnya karena mereka diukir oleh wanita jahat. Dia diam-diam memuji kekayaannya karena tidak menyelinap menyerang sebelumnya. Meskipun keduanya tampak cukup dekat, mereka bisa terpisah ribuan meter. Ini adalah teknik yang menakjubkan yang bahkan Heavenly Phoenix Gaze mengalami kesulitan menguraikan. Jika dia tidak bisa mematahkan teknik spasial ini, maka dia tidak akan bisa dekat dengannya. Dengan paksa mencoba merebut kapal itu sekarang sama dengan mencari mati. Akan lebih baik untuk meningkatkan kultivasinya secara diam-diam dan menunggu kesempatan yang tepat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, Feng Feiyun akan memiliki kesempatan. Karena kamu mencoba memahami Dao di sini, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mencuri buah Dao kamu. Feng Feiyun duduk di atas sebuah batu besar dan mencoba memahami helaian hukum dari altar dengan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan pencerahan dari kekuatan misterius di dalam altar ini. Namun, wanita jahat adalah bakat yang luar biasa dan telah berhasil menemukan sumber kekuatan dari altar, memungkinkannya untuk belajar di tempat ini sambil memperbaiki kapal pada saat yang sama. Feng Feiyun ingin menggunakan teknik rahasia dari ras Phoenix untuk mencuri sedikit pencerahan Dao untuk memperkuat kultivasinya sendiri. Bab 282, Basis Dewa Pencapaian Besar. Dari mana kekuatan altar ini berasal?
Orang biasa tidak dapat berspekulasi sumbernya karena terlalu sulit untuk dihitung. Namun, wanita jahat itu dapat menemukan sumber ini dan memperbaikinya ke dalam tubuhnya. Feng Feiyun sedang duduk di tepi altar untuk mencuri hasil usahanya. Bahkan jika itu hanya untayan kecil, itu akan memberinya manfaat tanpa batas. Seseorang pernah bermeditasi di sini selama 1 malam dan pergi dari pencapaian besar, basis dewa sampai ke tingkat raksasa. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan di dalam altar itu. Boom! Helai hukum tak terlihat mengalir ke tubuhnya. Niat surgawi ke-9 terkondensasi dalam benaknya. Ini terlalu cepat. Dia mengambil 1 langkah ke depan dalam waktu kurang dari 1 jam, dia sekarang hanya sedikit jauh dari pencapaian besar God Base. Ini adalah kekuatan altar kuno. Puncak God Base adalah level penting. Mayoritas pembudidaya akan terjebak di tingkat ini selama sisa hidup mereka. Para tetua dari banyak sekte terutama terjebak pada tingkat ini. Jika mereka tidak bisa menumbuhkan niat surgawi ke-10, tidak ada cara untuk mencapai pencapaian besar basis dewa. Hanya sedikit yang bisa mencapai prestasi besar. Bahkan tempat suci nomor 1 di dunia, Pagoda Wanxiang, memiliki kurang dari 300 Grand God Base. Dari 100.000 Genius Top, hanya 300 yang bisa mencapai level ini. Seberapa rendah kemungkinan ini? Dan mereka hanya lebih jarang di tempat lain. Generasi sebelumnya perlu berkultivasi selama 60 hingga 100 tahun sebelum mencapai pencapaian besar. Untuk klan seperti Feng, mereka memiliki ratusan basis dewa, tetapi kurang dari 10 orang mencapai prestasi besar. Klan ini memiliki 16 cabang murid langsung yang berjumlah sekitar 1 juta. Namun, kurang dari 10 mencapai prestasi besar. Jumlah ini terlalu rendah. Ini mencerminkan sulitnya meraih pencapaian besar. Begitu seseorang memulai jalan ini, itu akan sama dengan mencapai tahap baru sama sekali. Jalan yang kuat akan tersedia bagi mereka pada saat itu. Feng Feiyun memiliki 9 niat surgawi pada saat ini. Hanya 1 lagi akan mengubahnya menjadi seorang kultivator prestasi besar. Prestasi besar di sini mengacu pada penyelesaian niat surgawi seseorang. Saya harus menggunakan kesempatan ini untuk mencuri daunnya untuk mencapai prestasi besar dalam sekali jalan. Kalau tidak, akan butuh 2 tahun kultivasi normal sebelum saya bisa mencapai tingkat ini. Feng Feiyun merasakan urgensi untuk menjadi lebih kuat. Fenomena langit naga yang mengelilingi langit dan pendekatan bintang merah berarti bahwa dunia akan menjadi 10 kali lebih kacau di masa depan. Menjadi tidak berdaya di tengah-tengah kekacauan akan meninggalkannya sebagai semut yang menunggu untuk diinjak-injak. Feng Feiyun menetapkan tujuannya sendiri untuk mencapai tingkat pertama mandat surga dalam waktu 3 tahun. Jika pencapaian besar God Base mengambil langkah pertama ke dunia para ahli, maka mandat surga tingkat pertama berarti bahwa seseorang adalah seorang ahli sejati. 3 tahun ini adalah ujian bagi daftar ratusan pagoda dan perjuangan Feng Feiyun sendiri. Boom! Mengondensasi niat surgawi ke-10 sangat sulit, dia telah gagal 87 kali. Masalahnya adalah dia tidak bisa menstabilkan niat selama proses akumulasi. Sangat sulit untuk mencapai prestasi besar. Meskipun bakatnya sangat tinggi, dia tidak bisa berhasil dalam waktu singkat. 2 hari telah berlalu. Wanita jahat itu masih bermeditasi di tengah altar sementara Feng Feiyun tetap di pinggir. Keduanya menciptakan situasi yang sama sekali baru, satu sedang belajar sementara yang lain mencuri. 3.400 upaya kondensasi, semuanya gagal. Tidak, saya tidak bisa terus seperti ini. Feng Feiyun dengan tegas terbangun dari meditasinya dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa menciptakan niat ke-10, jadi upaya lebih lanjut hanya akan sia-sia. Metode ini pada akhirnya akan merugikan 9 niat lainnya sebagai gantinya. Mungkin aku bisa mencoba menggunakan angka minor Cheng untuk menyingkat niat surgawi ini. Sejumlah tak terhitung dao tak terlihat memasuki tubuh Feng Feiyun dari altar. Namun, dia berhenti meminjam mereka untuk membuat maksud ke-10 dan sebaliknya membiarkan mereka mengalir ke 9 niat lainnya. Angka minor Cheng adalah 40, tetapi Feng Feiyun hanya memiliki 9 niat. Dia memutuskan untuk membuat keputusan berani dan benar-benar membagi 9 niatnya menjadi 40 segmen kecil. Ini adalah upaya yang sangat berisiko. Satu kesalahan langkah akan berakhir dengan niat yang hancur, dan ia akan jatuh kembali ke basis dewa menengah. Namun, ini bukan tindakan bodoh.
Alasan mengapa orang lain dapat menciptakan 10 niat surgawi dengan sempurna dan tidak dapat menambahkan lebih banyak adalah karena manusia memiliki 3 jiwa dan 7 roh, yang berjumlah 10. Jadi, 10 niat berarti penyelesaian besar. Namun, ini tidak sama untuk Feng Feiyun. Tidak hanya dia memiliki jiwa manusia, dia juga memiliki jiwa burung phoenix. Jiwa phoenix 3 kali lebih kuat dari jiwa manusia. Seorang manusia memiliki 3 jiwa dan 7 roh sedangkan jiwa phoenix memiliki 9 jiwa dan 21 roh. Dengan demikian, adalah mungkin bagi Feng Feiyun untuk menumbuhkan 40 niat surgawi. Namun, ini hanya secara teori karena tubuh yang berisi jiwa-jiwa dari manusia dan phoenix tidak pernah muncul sebelumnya. Dia benar-benar unik dalam hal ini. Ini adalah perbedaan besar antara dia dan orang lain. Dia perlu menemukan jalannya sendiri melalui eksplorasi dan eksperimen. 40 niat adalah 4 kali lebih banyak dari rata-rata. Jika dia benar-benar bisa membuat ke-40, maka dia tidak akan hanya 4 kali lebih kuat daripada yang lain karena itu bukan tambahan sederhana, itu adalah kasus beberapa lapisan saling memperkuat. Biasanya, Feng Feiyun tidak akan mencoba ide gila seperti itu karena membutuhkan sejumlah besar energi roh sebagai dasar untuk kultivasi. Bahkan jika dia menyiapkan 100 keping batu roh misterius sejati, itu masih mungkin tidak memadai untuk diserap. Tapi sekarang, dia ada di altar dan bisa mencuri buah dao wanita jahat. Ini hanyalah penjarahan besarnya astronomi. Dengan situasi ini, kekhawatirannya dihilangkan, memungkinkan dia untuk melanjutkan keputusan yang keterlaluan ini. Dia telah dirampok olehnya sebelumnya, jadi sudah waktunya untuk membalas budi. Kesembilan niat itu dibagi menjadi 40 segmen kecil. Biasanya, tidak mungkin untuk membagi niat ini karena mereka akan menghilang menjadi gumpalan kabut segera. Namun, ini dimungkinkan karena derivasi angka minor Cheng di atas hukum Dao berkelanjutan yang dituangkan ke dalamnya. Mereka tidak menghilang dan malah tumbuh lebih kuat. Itu adalah proses inkubasi 40 embrio yang akhirnya berubah menjadi bayi dan kemudian orang dewasa mandiri yang mampu bertumbuh secara mandiri. Ini adalah proses yang sangat panjang. 7 hari berlalu dengan cara ini. Segmen kecil ini 2 kali lipat. Mereka awalnya seukuran telur ayam, tetapi mereka perlahan-lahan mengambil bentuk orang kecil sambil memancarkan cahaya biru. Mereka diatur menjadi formasi perubahan kecil seperti 40 permata yang diukir dalam kain, mirip dengan aturan altar itu sendiri. Dalam benaknya ada 40 lampu mengambang di sekitar seperti langit berbintang kecil. Energi roh memenuhi ruang kosong ini. Apakah ini dianggap sebagai pencapaian besar basis dewa? Feng Feiyun tidak tahu sejauh mana kekuatannya telah mencapai. Dia hanya menemukan bahwa energi roh di dantiannya beberapa kali lebih murni dan memenuhi seluruh wilayah. Semua selnya penuh energi. Boom! 9 meridian nasib di dadanya terbuka seperti botol dengan sumbatnya dilepas. Bahkan lebih banyak energi yang berkembang di dalam tubuhnya. Itu melonjak keluar dan menyatu dengan dunia. Ukuran dantian seseorang terbatas, tidak seperti dunia. Untuk mengandung lebih banyak energi roh, seseorang harus mengubah dunia menjadi dantian mereka sendiri dan memiliki akses ke energinya setiap saat dengan memanipulasi energi dari 2 entitas yang terpisah. 9 meridian yang telah dibuka tadi adalah jembatan antara dantian seseorang dan dunia. Untuk benar-benar mencapai prestasi besar, seseorang harus membuka meridian ini di atas 10 niat surgawi untuk membentuk ikatan dengan alam. 10 niat surgawi, ciptaan dunia yang terhubung dengan meridian, dan jumlah energi roh yang tak ada habisnya, ini adalah persyaratan sebenarnya untuk pencapaian besar basis dewa. Tentu saja, ada divisi yang terpisah di level ini juga. Itu didasarkan pada jumlah jembatan dengan dunia. Dengan kata lain, meridian terbuka. Sebuah tubuh memiliki total 360 meridian nasib. Saat lahir, semua 360 akan ditutup, pembukaan mereka akan dimulai pada pencapaian besar God Best. Feng Feiyun hanya membuka 9 dari mereka, yang 351 lainnya masih ditutup, jadi dia memiliki potensi yang tak ada habisnya. Semakin dia membuka, semakin kuat dia jadinya. Setelah semua 360 dibuka, seseorang dapat mengalami kesengsaraan bumi untuk mencoba dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Wah! Feng Feiyun menarik napas dalam-dalam, ini adalah pencapaian besar basis dewa. Niat surgawi yang sempurna, tubuh telah terhubung dengan dunia dan energinya yang tak habis-habisnya. Petik 2.
Seberapa kuat aku sekarang? Feng Feiyun merasa bahwa dia harus jauh lebih kuat daripada para pembudidaya basis dewa prestasi besar lainnya. Lagi pula, ketika dia masih puncak basis dewa, dia sudah bisa membunuh peladang besar prestasi yang lebih lemah. Selain itu, ia telah menciptakan 40 maksud surgawi. Meskipun dia masih seorang kultivator berprestasi, kecakapan bertarungnya tidak dapat dinilai dengan konvensi biasa. Selas pertama Raja Naga, sebuah pedang terkondensasi di telapak tangannya dan busur melesat sepenuhnya dalam bentuk naga surgawi. Itu meraung di udara untuk waktu yang lama sebelum menyebar. Feng Feiyun tidak dapat sepenuhnya memahami variasi pertama dari teknik pedang ini di masa lalu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti dan mencapai penguasaan yang sempurna. Tebasan ini sendiri bisa membunuh beberapa pencapaian besar God Bases. Bab 283, merebut kembali kapal roh. 40 niat surgawi melayang di benaknya dalam pengaturan minor Cheng, persis seperti altar. Mereka menyerupai 40 bintang yang sangat menyilaukan. Apa ini dunia? Feng Feiyun tidak bisa memberikan jawaban karena dia belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa menumbuhkan 40 niat surgawi. Manusia memiliki 10, Phoenix memiliki 30, dan naga sejati memiliki 33. Prestasi besar dengan 9 meridian terbuka, 351 lainnya akan membutuhkan waktu melalui kultivasi. Bagian tersulit untuk kultivasi adalah mencapai pintu. Alam roh adalah yang pertama, diikuti oleh Immortal Foundation dan God Base. Setelah melewati alam kecil ini, seseorang akhirnya akan menjadi seorang kultivator sejati. Sayangnya, ada triliunan makhluk hidup, dan tidak banyak yang bisa melewati rintangan ini. Basis dewa adalah yang paling sulit. Pahlawan dan talenta yang tak terhitung jumlahnya biasanya terjebak di dunia ini selama puluhan atau bahkan 100 tahun. Pada akhirnya, bakat mereka terbuang sia-sia dan mereka akan mati seperti orang biasa. Landasan pertama budidaya sungguh sulit. Kultivasi senilai 10.000 tahun dapat berakhir bahkan sebelum dimulai karena bidang ini. Petik 2. Feng Feiyun perlahan menghela nafas di depan matanya berkedip dengan tekad. Dia akhirnya melewati rintangan ini untuk mencapai tingkat berikutnya. Uji coba berikutnya sebelum dia adalah untuk membuka meridiannya dan kemudian kesengsaraan bumi. Dia harus melewati cobaan ini sebelum merebut mandat surga untuk memperoleh umur 500 tahun. Dengan itu, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan apa yang dia mau. Sungai perak membentang melintasi kanopi langit untuk menghubungkan dua galaksi yang berbeda. 1. Dua meteor datang dari utara dan menyeberangi sungai perak, mengarah langsung ke Gunung Banda. Hanya sesaat, mereka mendarat tepat di luar altar. Kedatangan agung mereka tampak seperti dua binatang iblis dari masa lalu purba yang menembus jalinan waktu untuk datang ke dunia ini. Itu mereka. Feng Feiyun dengan cepat mengambil satu langkah mundur sebelum menciptakan tornado kecil pasir untuk bersembunyi. Tubuhnya menghilang ke pasir. Wanita jahat juga merasakan dua kehadiran yang mencolok. Dia hanya bangun dari kultivasinya tanpa bergerak. Matanya masih tertutup saat dia duduk dalam posisi meditasi. Cahaya bintang di langit telah memandikannya ketika dia mencoba untuk memperbaiki kapal roh tanpa mengedipkan mata. Feng Feiyun berpikir, 3 mayat untuk membunuh Dao. Pertama, pisahkan menjadi 3 mayat hanya untuk bergabung bersama sekali lagi. Pertemuan mereka sekarang bisa membunuh Dao surgawi. Petik 1. Angin kencang terus mengirim salju yang terbang di luar altar pada malam yang dingin ini. Kepingan salju itu seperti bulu halus burung phoenix yang jatuh ke pemandangan yang luar biasa ini. Sifat melayang mereka membuat malam yang sepi ini menjadi lebih dingin dan lebih indah. Xiao Nuolan menggunakan payung kertasnya tepat di luar altar. Gaun putih ketatnya melukis sosok indahnya di bawah jaket musim dingin merahnya. Di sebelah kanannya ada istana mayat mengambang. Keempat pintu halus dibuka. Tidak ada bau energi mayat melainkan aura abadi. Orang bisa mencium aroma yang menyenangkan dan menawan. Kamu benar-benar berhasil keluar dari menara yang tak terukur. Wanita jahat itu tidak terguncang sama sekali. Sebuah kecemerlangan hijau melintas di kulitnya yang adil sementara alisnya yang panjang sedikit bergetar, tetapi matanya tetap tertutup. Dia melanjutkan, saya akan pergi ke Menara Immeasurable untuk merebut Yayasan Dao Anda setelah menyelesaikan transformasi kelima. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan melarikan diri sendiri. Petik 2. Menara Immeasurable tidak bisa menjebakmu,
jadi secara alami tidak bisa menjebakku. Anda adalah jahat-jahat saya, sekarang saatnya bagi Anda untuk kembali ke tubuh sejati. Penampilan Xiao Nuolan awalnya berbeda dari wanita jahat, tetapi setelah beberapa waktu, penampilannya berubah persis seperti wanita jahat. Jika mereka berdiri di tempat yang sama, sangat sedikit yang bisa membedakan keduanya. Yang mana mayat jahat dan yang merupakan tubuh sejati. Dasamu telah mengalami kemunduran. Evil Corpse adalah tubuh yang benar dan tubuh yang sebenarnya adalah Evil Corpse. Ini adalah dunia yang kuat, aku lebih kuat darimu, jadi aku adalah tubuh yang sebenarnya. Tubuh wanita jahat memancarkan prestise mengerikan dengan aura jahat. Bahkan surga yang tinggi ingin berlutut di depannya. Orang baik menggunakan kebajikan untuk memerintah, orang jahat menggunakan kekuatan untuk memerintah. Wosh! The Evil Woman akhirnya membuka matanya. Pupil hitam tampak seperti dua lubang hitam. Bintang-bintang di langit terdistorsi dan terbang ke arah pandangannya, melonjak lebih dekat ke altar. Xiao Nuolan menutup payung kertas dan menunjuk ke depan untuk menghancurkan cahaya bintang. Dia terbang maju ke altar dan mendarat di atas loh batu seperti seekor bangau abadi di atas gunung. Boom! Telapak tangannya membawa kekuatan beberapa gunung. Dengan membalik telapak tangannya, dunia seakan terangkat saat dia melepaskan pukulan ke arah altar seolah ingin meratakan seluruh gunung. Tubuh sejati juga kuat untuk tingkat ini. Feng Feiyun sekarang bersembunyi di bawah tablet lain dan menggunakan cincinnya untuk perlindungan. Meski begitu, dia masih bisa merasakan ancaman kematian. Sinar energi yang menyimpang bisa membunuhnya kapan saja. Untungnya, altar memiliki kekuatan yang tak terduga. Itu tidak hancur selama berabad-abad yang panjang, jadi meskipun kedua wanita itu memiliki kultivasi yang meneror, mereka masih tidak bisa mengguncang ribuan loh batu. Bang! Istana mayat yang mengambang di langit bergabung juga. Itu terbang di dalam altar dan menyerang wanita jahat. Itu benar-benar berbeda dari kesan pertama Feng Feiyun karena sama kuatnya dengan Xiao Nuolan. Itu terbakar dalam api, inilah api mayat transformasi keempat yang menyebar tanpa batas. Gambar mayat raksasa mulai menyerang. Sebuah radius 300 mil di sekitar Gunung Banda bergetar dan tenggelam 3 meter. Kors yang baik, kamu ada di sini tepat waktu. Bagus, saya akan memperbaiki Anda berdua hari ini untuk menyelesaikan dao saya. Tubuh wanita jahat menembakkan sinar tak berujung. Dia meraih ke depan dan awan mulai berkumpul di langit. Sebuah telapak tangan besar menghantam dari langit. Ini adalah tangan kejahatan dengan kekuatan pemberontak. Satu serangan saja bisa menghancurkan sungai besar. Xiao Nuolan dan Istana Mayat bekerja bersama. Masing-masing menggunakan gerakan membunuh mereka sendiri, dua gelombang energi banjir menyapu kembali ke langit dan menghancurkan jejak telapak tangan. Rumble, baut petir dan serangkaian ledakan secara kacau mengamuk dari puncak sejauh 1000 mil. Adegan dengan guntur dan api ini sangat menakutkan. Itu tampak seperti awal dari dunia selama zaman purba. Orang akan berpikir bahwa seluruh dunia akan dihancurkan, keruntuhan langit dan bumi. Itu bahkan lebih menghancurkan di dalam altar. Meskipun wanita jahat meninggalkan rune spasial di sana untuk perlindungan, mereka masih tidak bisa menghentikan kehancuran ini. Feng Feiyun bersembunyi di balik tablet yang dikelilingi oleh tanda ajaib. Keenam diagram cincin itu melilitnya, tetapi ia masih tertusuk oleh energi yang menyimpang, meninggalkan 6 lubang di tubuhnya. Boom! Wanita jahat, dengan sosok seindah iblis ular, akhirnya bangkit. Hanya satu langkah saja yang menghancurkan punggung bukit di Gunung Banda dan membuatnya terbang ke langit. Gunung ini dahsyat, tetapi tidak tahan terhadap satu injakan pun darinya sebelum dipecah menjadi dua. Satu bagian menembus awan sampai ke langit. Sungguh monster. Feng Feiyun mendapati dirinya terbang beberapa ribu meter dari tanah. Ketiga mayat itu masih berperang. Mereka jauh di atas gunung dan altar seolah-olah mereka ingin pergi ke luar angkasa. Tentu saja, ini hanya ilusi visual karena ruang itu sendiri terlalu jauh. Wanita jahat mengaktifkan kapal roh Azure. Perahu perunggu seukuran telapak tangan berubah menjadi kapal raksasa. 18 layar dan diagram surgawinya muncul untuk memenuhi angin. Pemandangan di Sungai Kuning muncul lagi, ini adalah penampilan kapal yang sebenarnya. Tersinggung meninggalkan Xiao Nuolan dan Istana Mayat benar-benar dikalahkan. Darahnya menodai altar batu putih. Wanita jahat memiliki keunggulan mutlak. Jika dia menginginkannya, dia bisa mengubah dua lawannya menjadi debu hanya dalam satu gerakan. Ini dia,
Kesempatan untuk mendapatkan vessel itu kembali. Feng Feiyun memuntahkan seteguk darah dan menarik arai kuno di tanah, bertujuan untuk mengambil kembali vesselnya. Xiao Nuolan dan Good Course keduanya cukup tangguh. Wanita jahat hanya bisa menekan mereka karena vessel roh. Dia membutuhkan kapal pada saat ini, dan itu juga waktu terbaik bagi Feng Feiyun untuk mengambilnya kembali. Diagram naga kuda melayang di atas kapal roh seperti awan surgawi. Ini adalah faktor yang paling penting. Itu datang dari cincin roh tak terbatas, sehingga memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan 6 diagram lainnya. Yang perlu dilakukan Feng Feiyun sekarang adalah menggunakan cincin itu untuk secara paksa mengingat diagram ini dan, pada saat yang sama, mendapatkan kembali kendali atas kapal. Kembali, cincin roh tak terbatas melonjak ke langit sambil dengan cepat berputar dan mengeluarkan lolongan mengerikan. Keenam diagram muncul dengan kekuatan agung dan kuno mereka seperti 6 sinar cahaya. Kapal itu dipimpin oleh diagram, sehingga wanita jahat kehilangan kendali itu. Itu bergegas menuju altar di bawah. Dia menjadi khawatir dan mengarahkan pandangan dinginnya ke altar. Ada seorang pria muda berjubah putih berdiri di tiang. Vessel itu bisa dilihat di tangannya sebelum dia meletakkannya kembali ke dantiannya. Seluruh proses ini sangat lancar dan cepat seolah-olah memang seharusnya begitu. Boom! Jeda kecilnya memungkinkan Xiao Nuolan dan Istana Mayat untuk membalas untuk mengubah gelombang pertempuran ini. Cahaya yang menyilaukan meledak seperti jejak bintang. Itu menembus mata Feng Feiyun dan merenggut penglihatannya. Kekuatan mengerikan datang dari bawah. Gunung raksasa itu jatuh dari langit dan terhubung kembali dengan titik puncaknya. Pikiran Feng Feiyun terputus-putus saat dia benar-benar kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, 1 bulan sudah berlalu. Dia masih terletak di puncak gunung Banda oleh altar kuno. Dia merangkak keluar dari pasir tebal sambil meludahkannya sebelum duduk di tanah dan terengah-engah, aku masih hidup. Pluf! Dia tidak punya waktu untuk beristirahat sebelum dia tiba-tiba melompat dan terhuyung 3 langkah mundur. Di pasir di sebelahnya adalah mayat wanita dengan setengah tubuh telanjangnya benar-benar terbuka. Kaki putih rampingnya terlihat jelas. Feng Feiyun menelusuri tubuhnya. Di bagian bawah adalah sepasang kaki seperti teratai salju. Naik sedikit lebih tinggi adalah kakinya yang kurus dan lembut. Sedikit lagi adalah pahanya yang bundar, dan sedikit lebih jauh, ditutupi pasir. Berikutnya adalah lehernya yang dan wajahnya yang akrab dan indah. Namun, wajah cantik ini hanya membuatnya ingin mundur. Dia menghela nafas lega setelah memastikan bahwa dia tidak memanjat keluar dari pasir. Sungai Perak adalah Bima Sakti, tetapi terlalu modern dan barat, jadi saya akan literal dengan nama Cina.